Kebanyakan dari kita, ketika menggambarkan seorang narsisis, jarang banget yang bilang kalau mereka itu pembawaannya sayu, sendu, pemalu, dan ragu-ragu. Sebaliknya, kita membayangkan seseorang yang lantang, sombong, berpenampilan cetar, dan tukang ngebanyol. Ya, kayak selebgram atau pesohor yang heboh kalau kalian lihat story atau live mereka. Suka thirst trapping, postingan yang menonjolkan keindahan tubuh untuk menarik views dan likes, atau flexing harta, jumlah saldo ATM. What? Konten tercringe yang pernah ada di jagat selebriti Konoha. Itulah image yang sering terlintas dalam pikiran. Halo, selamat datang di Gerakai bersama saya, Aden Giri. Selamat datang kepada para subscribers baru, dan penonton dan pendengar setia dari seluruh penjuru Nusantara dan beberapa negara. Semoga di tahun naga kayu ini, kita semua dilimpahi banyak amunisi, kayu bakar dan api untuk menghanguskan para narsisis di sekitar kita. Secara kiasan lo ya, energi dan strategi lebih tepatnya untuk membasmi narsisis. Setuju ya? Setuju juga dong kalau saya minta tolong kalian subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Makasih banyak sebelumnya. Narsisme yang kita kenal dan benci ini berasal dari tokoh mitologi Yunani kuno bernama Narcissus, seorang pemuda tampan, anak dewa dan bidadari. Dia nggak pernah cinta sama siapapun, sampai dia lihat bayangannya sendiri di permukaan air sungai, dan jatuh cinta sama bayangannya tersebut. Dia nggak pernah mau beranjak dari sungai itu, hingga akhirnya dia mati di situ. Narsisme pada intinya bukan sekedar tentang perasaan lebih cakep, lebih kaya, atau lebih pintar. Tapi ini tentang merasa lebih istimewa, luar biasa, atau unik, dan menonjol dari 8 miliar orang lainnya di muka bumi ini. Spektrum narsisme ada mulai dari budaya yang paling kolektivis, seperti di Indonesia, yang lebih mengutamakan kenyamanan kelompok, hingga budaya barat yang sangat individualistis, yang mengutamakan otonomi dan ambisi individu. Meskipun demikian, semua orang juga menunjukkan kecenderungan narsisme pada tingkat tertentu. Penelitian juga nunjukin kalau dengan adanya rasa bangga dan penghargaan pada diri sendiri, perasaan istimewa dalam dosis sedang dapat membantu seseorang mengejar ambisi, mengatasi hambatan, dan memperdalam hubungan. Itu adalah aset kepribadian yang disebut sebagai narsisme yang sehat. Makanya kan, obat mujarab awal untuk lepas dari narsisis adalah mencintai dan menghargai diri sendiri. Perlakukan diri kalian secara istimewa. Lalu kalau ada spektrumnya, taruhlah dari 0 sampai 10, apakah ada orang yang 0 angka narsistiknya? Ya, ada juga. Dan ini juga sebenarnya nggak sehat ya. Karena pada angka 0, kita lihat masalah yang sebaliknya, yaitu disebut egoism, seperti gemah, di mana orang merasa takut atau nggak percaya kalau mereka layak diperlakukan istimewa, atau malah nggak layak dapat perhatian sama sekali. Seperti gemah, mereka hanya mengulang apa yang mereka terima. Penderita egoisme kesulitan mengekspresikan diri. Mereka khawatir akan dianggap terlalu bucinan, baperan, dan kurang memiliki identitas diri atau keinginan yang jelas. Jadi, mereka seringkali terlihat puas hanya dengan menjadi pendukung atau pengekor bagi orang lain. Egoisme berada di ujung spektrum narsisme. Nah, apakah kalian ada yang begini? Hati-hati ya, ini bisa jadi magnet yang membuat kalian dimanfaatkan orang lain. Nah, gimana kalau narsisme di spektrum yang tinggi? Di tingkatan inilah kita akan menjumpai narsisis yang level merusak,
sering juga disebut 3E, the triple E, exploitation, entitlement, and empathy impairment. Eksploitasi maksudnya akan melakukan apapun karena dia merasa istimewa, meskipun itu menyakiti orang lain. Entitlement artinya merasa berhak, bertindak seolah-olah dunia harus tunduk pada keinginan dia. Dan empathy impairment artinya adalah gangguan empati. Karena dorongan pengen diistimewakan yang begitu kuat, dia akan mengabaikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Lalu, bagaimana pula kalau ketiga E tadi bermanifestasi pada seorang narsisis tipe terselubung yang nggak begitu kentara dan disebut covert narcissist? Disinilah banyak dari kita yang kecele dan bisa terjebak ke dalam hubungan bersama mereka selama bertahun-tahun tanpa sadar karena racun mereka itu dibungkus, diselubungi sedemikian rupa sehingga justru kita bingung mengidentifikasinya. Pada intinya, sebenarnya mereka tetap mengeksploitasi, ingin selalu diistimewakan, dan tanpa timbal balik atau empati sedikit pun kepada orang lain. Dan ini dilakukan secara terselubung alias diam-diam. Bisa lebih mengerikan memang dampaknya. Karakter untuk menggambarkan jenis narsisme ini adalah seseorang yang introvert, rentan, dan sangat sensitif. Seorang covert narcissist percaya bahwa rasa sakit emosionalnya lah yang membuatnya unik. Mereka biasanya akan bilang, "Ya, saya memang secara temperamen lebih sensitif dibandingkan dengan kebanyakan orang. Dan nggak banyak yang paham masalah saya." Grandiosity atau kecetaran mereka itu tersembunyi, dan karenanya disebut narsisme terselubung. Mereka pura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Pura-pura menjadi dermawan, baik hati, dan codependent. Codependent di sini maksudnya adalah begitu bergantung sama orang lain. Narsisis terselubung mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam hidup dengan menciptakan persona palsu. Di belakang layar, mereka menyakiti orang-orang terdekat mereka. Mereka ini malah sering kelihatan nggak pede, nggak merasa bangga pada dirinya sendiri, baik terhadap penampilannya, pekerjaannya, maupun prestasinya. Kisah mereka adalah kisah kegagalan. Merasa nggak pernah dianggap, selalu dikecewakan, dan orang selalu salah mengerti tentang diri mereka. Mereka juga merasakan kesendirian yang mendalam dan selalu tenggelam dalam kesengsaraan. Rasa kesepian mereka begitu kentara. Mereka akan bilang bahwa pacar, teman, pasangan, dan bahkan rekan kerjanya udah pergi menghilang dari kehidupannya. Nggak peduli lagi dengan penderitaannya. Mereka begitu terluka. Dan jualannya tentang kegagalan dan korban emang nggak pernah habis. Lama-lama emang bikin kita gedeg juga. Semua orang juga pernah gagal. Bisa jadi punya masa lalu yang kelam, nggak punya dukungan keluarga atau pendidikan yang bagus, tapi bisa tetap punya sifat positif. Tetap berjuang untuk mandiri, nggak ganggu orang lain, nggak memanipulasi orang, nggak jadi benalu di hidup orang. Ya emang kita gagal, tapi kita akan terus mencoba untuk bangkit lagi. Para dokter atau terapis juga sering kecele dengan covert narcissist yang sering kali bersedia mengakui ada yang salah di diri mereka. Mereka juga sangat mungkin untuk datang ke terapi dibandingkan narsisis ekstrovert dan mau berbagi cerita dan penderitaan mereka. Seolah-olah mereka tuh kayak udah mulai sadar dan mau jadi orang benar. Di permukaan, mereka sering kali nunjukin kayak mereka itu pengen dibantu, diperhatikan, atau mau didekati. Sayangnya, pada tingkat yang lebih dalam, hasrat mereka untuk diistimewakan menutupi kemampuan mereka untuk menerima bantuan. Narsisis terselubung menuntut kita memperhatikan penderitaan mereka,
Tapi setelah kita mengidentifikasi apa saja luka mental mereka, bagaimana mereka bisa sedikit berubah, mereka malah ingin menggagalkan upaya kita untuk membantu. Mereka akan mengabaikan kata-kata kita, bersikap kasar seolah diserang, atau sekedar mengganti topik pembicaraan. Perasaan tinggi hati mereka juga membutakan mereka terhadap potensi pertumbuhan mereka sendiri. Narsisis covert seringkali merasa gagal, kesepian, dan disalahpahami. Namun selalu bermimpi untuk menjadi hebat dan diakui suatu hari nanti. Standar yang begitu tinggi yang mereka terapkan justru malah menjadi alat pengukur kegagalan mereka sendiri. Mereka menganggap masalah mereka itu unik, penting, dan genting. Seolah-olah nggak ada orang lain yang pernah merasakan penderitaan seperti itu. Dan cara mereka menampilkan kerentanan tadi juga nggak kelihatan kayak seorang narsisis. Seringkali mereka malah bisa sambil nangis sesegukan. Ini sebenarnya bukanlah kerentanan seseorang yang memang sedih atau menderita. Justru seseorang yang penuh amarah, ngotot, dan selalu menuntut. Yang ditunjukkan lebih merupakan tampilan, kedok saja, dan bukan ekspresi sejujurnya. Seseorang yang memiliki spektrum narsisme ekstrim umumnya nggak dapat menjalani terapi sama sekali. Ini suatu kenyataan pahit yang harus kita terima. Mereka akan terus saja defensif. Bantuan yang kalian berikan atau sesi dari terapis nggak akan punya pengaruh banyak. Kebuntuan seperti ini seharusnya membuka mata kita bahwa kita nggak bisa membantu semua orang. Semakin tinggi tingkat narsistik seseorang, semakin mereka nggak nyaman dengan perasaan sedih, takut, atau kesepian. Bahkan perasaan rentan apapun akan membuat mereka gelisah. Alasannya cukup jelas. Seperti yang kalian udah ketahui dari beberapa video sebelumnya di channel ini, narsisis itu tercipta dari pola asuh. Entah diabaikan atau dikekang secara berlebihan, yang membuat mereka takut untuk meminta kepada orang lain ketika mereka butuh bantuan, perhatian, kenyamanan, atau pengertian. Karena mereka takut ditolak atau dikritik. Mereka itu dulu sangat dipermalukan karena diabaikan, ditolak kebutuhannya dan perasaannya oleh orang tua atau pengasuhnya. Dengan kata lain, semakin narsistik, semakin gak aman gaya keterikatan seseorang. Istilahnya mereka punya insecure attachment style. Secara defensif, mereka mengatasi ketakutan akan ketergantungan terhadap orang lain dengan mempertahankan rasa keistimewaan yang besar. Dengan begitu, mereka nggak perlu ambil risiko untuk minta bantuan atau perhatian, dan sangat nggak mau mendengar kata tidak sebagai jawaban. Pokoknya mereka maunya kebutuhan mereka terpenuhi, titik. Peduli setan dengan kebutuhan atau perasaan orang lain. Nah, ketika kalian menghadapi seorang covert narcissist, kalian akan kaget orang yang kalian pikir baik hati dan suka memberi, pemalu, ragu-ragu, ternyata jauh panggang dari api. Kalian semua ingin percaya bahwa orang yang menjalin hubungan dengan kalian beneran peduli terhadap kalian, dan empati mereka itu nyata. Ketika fasad itu runtuh, kalian seperti terjatuh ke dalam lubang yang menganga. Apa sih ini? Kok aku bodoh banget ya? Begitu kalian udah paham tentang kedok seorang covert narcissist dan kalian ingin melanjutkan hidup, hal-hal yang perlu kalian ingat adalah, yang pertama, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jangan lagi ambil hati apa yang mereka katakan atau lakukan. Mereka itu hidupnya memang dari menjadi benalu pada orang lain. Kalau nggak begitu, mereka nggak makan istilahnya. Mereka nggak akan bisa dapat apa yang mereka inginkan kalau dunia tahu siapa diri mereka sebenarnya. Yang kedua, jangan menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Kalian hanyalah salah satu dari korban mereka. Yang ketiga, tetap tenang.
Kalian akan merasa begitu kewalahan dengan berbagai emosi dan pikiran ketika kedok narsisis terbuka. Kalau kalian bereaksi berlebihan dan emosional, terutama di depan umum, ini hanya akan membuat kalian terlihat jelek. Dan si narsisis makin suka ini, karena kalian akan terlihat senewan, nggak rasional, sakit mental, atau bodoh. Mereka bisa makin mengintimidasi dan mencaci maki sehingga kalian akhirnya beringsut mundur dan malah minta maaf dan ngaku salah sama mereka. Ingat, menjadi orang gila udah keahlian mereka. Kalian jangan ikutan gila, karena kalian belum profesional untuk ini. Kalian kan baru aja senewannya. Sementara mereka itu udah lama errornya. Yang keempat, buat strategi keluar. Memang nggak semua kita bisa langsung mengakhiri hubungan dan pergi begitu saja. Banyak pertimbangannya. Ya keuangan, anak, keluarga, usaha, kesehatan, dan lain-lain. Strategi awal adalah rencanakan semuanya dalam senyap. Jangan langsung konfrontasi. Persiapkan dengan matang. Karena kalau narsisis tahu rencana kalian, mau mengakhiri hubungan, mengurus perceraian, mereka akan segera melakukan berbagai hal untuk mendiskreditkan kalian. Apapun akan mereka lakukan untuk ngancurin kalian. Yang kelima, bangun batas atau benteng diri yang kuat. Saat kalian udah mulai ketemu nih exit strateginya, langkah selanjutnya adalah menciptakan batas perlindungan di sekitar kalian. Kita perlu mengakui bahwa kita itu memang nggak pandai mempertahankan pendirian dan menetapkan batasan dengan narsisis yang manipulatif. Mereka sangat lihai dalam mencium gelagat seseorang, apalagi kalau kalian mulai berubah, mulai menjaga jarak, bersikap dingin, atau menetapkan batasan terkecil sekalipun. Mereka akan bisa mengendus ini semua. Dan mereka akan bekerja lebih keras untuk membalikkan keadaan dan membuat kalian terlihat seperti orang jahat. Yang keenam, waspada serangan pasif-agresif. Hal penting lainnya yang perlu diingat adalah sifat pasif-agresif dari seorang covert narcissist. Karena terselubungnya sifat narsistik mereka akan punya banyak pengikut setia yang percaya pada citra kesempurnaan dan kebaikan yang mereka gambarkan. Mereka akan mampu membuat pengikutnya percaya ada yang salah dengan kalian. Dan karena mereka terselubung, mereka nggak akan melakukan apapun secara langsung. Nggak akan agresif atau konfrontasi langsung. Ini adalah reaksi pasif-agresif. Balas dendamnya akan sangat manipulatif dan akan terjadi di balik layar untuk melindungi citra mereka. Misalnya mereka akan membuat kalian terlihat jahat, mereka akan memusuhi kalian sedemikian rupa sehingga membuat kalian senewan, membela diri dan menyerang mereka. Mereka bahkan akan gaslight, mencoba membuat kalian pikir kalian yang udah sakit jiwa. Yang ketujuh, jangan terang-terangan menghadapi covert narcissist atau narsisis terselubung. Kalian harus paham benar apa saja bahayanya untuk diri kalian, anak kalian, keluarga kalian. Jarang banget kita bisa selamat setelah membongkar mereka secara terang-terangan. Secerdas apapun kalian merasa diri kalian, sepintar apapun kalian berdebat, mereka akan jauh lebih sakti mandraguna. Lebih banyak dan panjang durasi energinya untuk berantem karena dari kecil udah melatih diri mereka untuk menjadi seorang licik yang manipulatif. Mereka nggak segan ngabisin waktu, tenaga, dan bahkan uang untuk menepis semua tuduhan kalian dan justru akan membuat kalian kelihatan sebagai penjahatnya. Kemungkinan kalian kalah argumen itu sangat besar. Nggak peduli kalau kalian itu di pihak yang benar. Jadi kalian harus memperkecil kerugian kalian. Oke, kalian udah bisa identifikasi bahwa mereka seorang narsisis yang covert. Buat exit strategi, jalankan diam-diam tanpa banyak konfrontasi. Jangan berdebat dengan mereka. Jangan tampil di forum publik. Jangan mencoba membuktikan pendapat kalian.
Ingatkan kata pepatah, jangan bergelut dengan babi di lumpur. Karena kalian akan ikutan kotor, si babi akan senang dan kalian justru melongo, terbata-bata karena nggak ngerti bagaimana aturan mainnya. Yang terakhir, ke-8, yang terpenting adalah kalian harus belajar untuk mencintai diri sendiri. Karena umumnya korban atau penyintas hubungan narsistik adalah seorang codependent juga. Seseorang yang menggantungkan diri terlalu berat kepada orang lain. Kita adalah penderita self-love deficit disorder, gangguan kekurangan menyayangi diri sendiri. Kalian harus berusaha keluar dari hubungan dan mencari ruang di mana kalian dapat menemukan diri kalian sendiri. Kalau selama ini kalian yang mengasuh dan merawat orang lain, sekarang giliran kalian untuk mengasuh kembali diri sendiri, sayangi diri sendiri, dan berhubungan kembali dengan orang lain. Temukan cara untuk menyembuhkan luka. Memang akan tetap ada bekasnya, ada trauma bond, ada memori dan kesedihan yang gak lekang, dan bisa muncul sewaktu-waktu. Tapi anggap itu semua sebagai bumbu yang meracik kalian menjadi kuat untuk melanjutkan hidup, untuk mencintai diri sendiri, untuk berhubungan kembali dengan diri sendiri, dan untuk hal-hal yang penting bagi kalian, dan apa yang pantas kalian dapatkan. Mudah-mudahan hubungan yang lebih baik akan datang, dan kalian gak pernah lagi menjadi sasaran seorang covert narcissist. Jika kalian suka konten ini, please subscribe, like, dan comment. Kalian juga bisa menyumbang super thanks buat saya, jadi saya bisa sambil jajan kopi untuk bikin konten. Saya juga pengen baca komentar kalian tentang perilaku covert narcissist yang kalian jumpai. Ada yang beda nggak dengan apa yang udah saya sampaikan? Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat dan sampai jumpa.